orang Farisi terhadap Yesus. Selalu minta tanda. Begitu juga dengan kita. Sering kita minta tanda dari Tuhan. Tanda apa lagi yang mau kita minta dari Tuhan? Hanya untuk membuktikan bahwa Tuhan mencintai kita. Kita seringkali meragukan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 13 Februari 2023, Pekan Biasa ke-6. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 4 ayat 1-15 dan ayat 25, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 11-13. Bacaan pertama hari ini bercerita tentang Kain yang membunuh Habel, adiknya. Alasan pembunuhan sangat sederhana. Kain bekerja sebagai petani dan Habel, adiknya, sebagai gembala. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, mereka punya kebiasaan mempersembahkan hasil kerja mereka. Kain mempersembahkan hasil tanahnya, dan Habel mempersembahkan hewan peliharaannya. Dan diceritakan dengan sangat menarik. Ditegaskan bahwa Allah mengindahkan persembahan Habel, sementara persembahan Kain tidak diindahkan Allah. Akhirnya tumbuh kecemburuan, iri hati dari Kain terhadap Habel, adiknya, yang pada akhirnya berakhir dengan pembunuhan. Kain mengajak adiknya Habel untuk pergi. Lalu di sana Habel dipukuli dan dibunuh. Saudari dan saudara yang terkasih, alasan pembunuhan adalah iri hati, kecemburuan. Mengapa Kain iri hati? Hanya karena menurut cerita bacaan pertama hari ini, Allah mengindahkan persembahan Habel, adiknya, sementara persembahan Kain tidak diindahkan atau tidak diterima oleh Allah. Mungkinkah Allah bertindak tidak adil sehingga memunculkan atau menumbuhkan iri hati dari Kain terhadap Habel? Atau haruskah tumbuh iri hati, kecemburuan dalam diri Kain hanya karena persembahannya ditolak atau tidak diterima oleh Allah? Atau pertanyaan lebih lanjut, sebegitu teganyakah Kain membunuh adik kandungnya sendiri, Habel? Apakah Kain tidak merasa bahwa Habel, adiknya, adalah saudaranya sendiri? Mesti ada dalam dirinya, dalam perasaannya, keberhasilan saudaranya adalah keberhasilannya sendiri. Keberuntungan saudaranya adalah keberuntungannya sendiri. Tapi kalau sekiranya terjadi pembunuhan seperti yang diceritakan, dan memang sudah jadi, diceritakan ulang untuk kita
dengarkan lagi dan belajar dari peristiwa Kain membunuh Habel, kita disadarkan ternyata yang saudara sekandung pun ternyata masih ada rasa saudara sekandung pun dilihat sebagai yang lain dalam keluarganya, yang lain dari dirinya. Karena itu ketika ada keberuntungan, ada keberhasilan saudaranya, dia tidak merasa kalau itu adalah juga keberhasilannya sendiri. Itu keberhasilan orang lain. Dan itu yang menumbuhkan iri hati. Saudari dan saudara yang terkasih, apa relevansinya untuk hidup kita? Cerita bacaan pertama hari ini masih punya relevansi yang begitu kuat dengan kehidupan kita saat ini. Bukankah di mana-mana melalui medsos kita mendengar ada tindakan kekerasan, ada pembunuhan, dan alasan pembunuhan pun karena kecemburuan, karena iri hati. Bahkan tidak jarang kita mendengar anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, atau saudara membunuh saudaranya sendiri hanya karena iri hati dan kecemburuan. Masih ada dalam lingkungan kehidupan kita aksi-aksi kekerasan dan kebrutalan, bahkan pembunuhan seperti itu. Masih ada iri hati, bukan? Masih ada kecemburuan, bukan? Muncul iri hati ketika melihat yang lain lebih berhasil dan lebih beruntung darinya. Bahkan tidak jarang itu dialami oleh orang dalam sebuah keluarga, saudari-saudara kandung, kakak adik kandung. Itu sering juga terjadi dalam kehidupan berkomunitas, dalam biara-biara misalnya. Masih sering terjadi. Ada iri hati. Sehingga ada upaya untuk menyingkirkan yang kelihatan lebih berhasil dan lebih beruntung. Ternyata orang belum sampai pada perasaan bahwa yang lain yang hidup bersama dengan dia, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas apa saja, termasuk komunitas biara. Belum sampai orang melihat bahwa teman yang hidup bersama dengan dia adalah dirinya yang lain, adalah saudaranya. Kalau orang sampai pada titik itu, melihat yang lain yang hidup bersama dengan dia dalam keluarga, dalam komunitas adalah saudaranya, adalah saudarinya, maka pasti konsekuensi lanjut. Karena itu adalah saudaranya atau saudarinya, maka keberhasilan saudaranya adalah keberhasilan dirinya. Keberuntungan saudaranya adalah keberuntungan dirinya. Dan derita saudaranya atau saudarinya adalah juga derita dirinya. Kalau seandainya belum sampai pada titik itu, merasa yang lain sebagai saudaranya, sebaliknya merasa yang lain sebagai saingan, maka pantas saja orang berupaya untuk menyingkirkan yang lain yang dia anggap sebagai saingan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berkomunitas. Kita banyak dengar cerita, bukan? Anggota komunitas biara yang satu, anggota komunitas paroki yang satu, saling bertentangan dengan anggota komunitas dari komunitas yang sama, komunitas yang lain, anggota komunitas yang lain dari komunitas yang lama. Bentrok, tidak saling nyapa, merasa iri, mungkin juga benci dengan anggota komunitasnya sendiri. Aneh, tapi nyata. Jadi peristiwa Kain membunuh Habel mengungkapkan kehidupan kita yang nyata. Kita mungkin belum sampai pada
pembunuhan. Tetapi kalau kita melihat pembunuhan dalam tanda petik, dalam arti yang lebih luas, sering terjadi. Kekerasan verbal dalam keluarga, antara adik dan kakak. Kekerasan verbal atau mungkin tindakan diskriminatif, sikap diskriminatif dalam kehidupan berkomunitas, komunitas apa saja. Itu juga adalah sebuah sikap membunuh. Saudari dan saudara terkasih, sementara dalam bacaan Injil diceritakan tentang sekelompok orang Farisi karena ingin mau mencoba Yesus, meminta tanda dari Yesus. Apa reaksi Yesus? Injil bercerita, dalam hatinya Yesus bertanya, mengapa angkatan ini meminta tanda? Lalu apakah Yesus mengabulkan permintaan mereka? Sama sekali tidak. Yesus tidak mengabulkan permintaan mereka. Dari cerita Injil ini mau ditegaskan kepada kita 1-2 poin penting. Yang pertama, ada kebiasaan bahwa kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita mau mengatur orang lain sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, kita sering memiliki sikap curiga kepada yang lain. Dan lebih lagi yang ketiga, sikap kita terhadap Allah terungkap dalam sikap orang Farisi terhadap Yesus. Selalu minta tanda. Begitu juga dengan kita. Sering kita minta tanda dari Tuhan. Tanda apa lagi yang mau kita minta dari Tuhan? Hanya untuk membuktikan bahwa Tuhan mencintai kita. Kita seringkali meragukan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Ketika kita misalnya dirundung oleh 1-2 peristiwa yang kurang baik, kita lalu mempertanyakan kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Kita mau minta supaya Tuhan tunjukkan belas kasihannya kepada kita. Hei, saudari dan saudara, apakah masih kurang Allah mengungkapkan cintanya kepada kita? Terlalu banyak, asalkan kita mau melihat dan merenung hidup kita. Terlalu banyak yang kita alami menjadi ungkapan cinta Allah kepada kita. Dan cinta Allah yang paling hebat adalah kehadiran Yesus Kristus sebagai utusan Allah yang datang untuk menyelamatkan saya dan Anda. Itu cinta kasih Allah yang paling tinggi. Saudari dan saudara yang terkasih, asalkan kita melihat situasi di sekitar kita, apa yang kita alami, sinar matahari yang selalu kita nikmati, udara segar yang selalu kita alami setiap hari, bukankah itu adalah ungkapan cinta kasih Allah kepada kita? Atau kita masih meragukan kebaikan Allah, kasih Allah, cinta Tuhan, cinta Yesus kepada kita? Apa kontribusi kita terhadap matahari sehingga terus matahari setiap hari memberikan sinarnya yang berguna untuk kehidupan kita? Apakah kontribusi kita dengan udara segar yang selalu kita nikmati? Apa itu dari usaha Anda? Atau itu Anda terima sebagai sebuah anugerah cuma-cuma? Dan bukankah itu dari Allah? Dan bukankah itu menjadi salah satu dari sekian banyak tanda Allah mencintai kita? Saudari dan saudara yang terkasih, jangan sampai kita memiliki sikap seperti orang Farisi yang selalu mau minta tanda. Asalkan kita diam sejenak, merenung, kita akan menjumpai begitu banyak hal yang kita sudah alami sebagai ungkapan cinta Allah untuk kita. Tuhan memberkati.